Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Fauziah dengan NPM 12102065 kelas 2I Pemasaran, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan analisis marketing plan dari produk Sido Muncul Tolak Linu Herbal. Yang pertama ada profil dari Sido Muncul Tolak Linu. Tolak linu merupakan obat herbal yang diproduksi di pabrik yang terstandar GMP, Good Manufacturing Product, ISO, International Organization of Standardization, dan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Tolak linu mengandung ekstrak herbal dan madu yang digunakan untuk meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 1951, Sido Muncul yang kini merupakan perusahaan herbal bertaraf modern senantiasa berupaya untuk memberikan produk-produk yang baik dan menyehatkan bagi seluruh konsumennya. Dan dengan demikian memberikan nilai positif bagi masyarakat. Seiring waktu berjalan, Sido Muncul mulai mengembangkan bisnisnya yang awalnya hanya berkonsentrasi di bidang jamu atau herbal, maka pada tahun 2004 Sido Muncul membuat divisi baru, yaitu divisi food. Produk-produk yang telah diproduksinya sampai saat ini oleh Sido Muncul ada lebih dari 250 jenis produk. Tepat pada tanggal 18 November 2013, Sido Muncul yang memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia kembali melakukan perubahan. Perubahan keluarga ini memilih naik kelas menjadi perusahaan terbuka dengan tujuan agar perusahaan ini langgeng dan dipercaya oleh masyarakat. Saat ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) telah menjadi pabrik jamu terbesar di Indonesia dan masih akan terus berkembang dan kini tercatat dengan kode saham dari perseroan Sido di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi, yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Lalu selanjutnya analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, merek dan produk yang sudah dikenal. Kedua, adanya inovasi dalam memunculkan produk baru. Ketiga, bahan baku yang murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan rendah. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya. Yang kelima, harga yang terjangkau sehingga bisa untuk berbagai kalangan. Yang keenam, memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak brand atau produk yang dikeluarkan sehingga tidak dapat fokus dan maksimal di satu produk. Yang kedua, banyaknya produk yang dikeluarkan, banyak orang yang tidak mengetahui keseluruhan produk yang dikeluarkan. Yang ketiga, salah satu produk Sido Muncul masih menggunakan bahan baku yang membahayakan, yaitu dalam produk kuku Bima terdapat kandungan aspartam, di mana akan berdampak meracuni darah jika diminum terus-menerus. Yang keempat, belum ada sertifikat halal MUI. Opportunity atau peluang. 1. Kebutuhan masyarakat akan produk herbal. 2. Semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. 3. Memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. 4. Tumbuhan-tumbuhan obat dan bahan baku alami yang melimpah di Indonesia. Threats atau ancaman. Yang pertama, adanya pesaing yang memproduksi barang hampir sama, contohnya antangin. 2. Munculnya jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia, sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk yang lain. 3.
Harga bahan baku yang tidak stabil. 4. Adanya pesaing yang belum terlihat, seperti banyaknya usaha-usaha kecil yang membuka toko jamu herbal. Yang kelima, mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami serta tumbuhan obat-obatan, sehingga membuat orang untuk lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. Selanjutnya, strategi pemasaran. Sido muncul sebagai perusahaan yang sudah mapan tentunya memiliki strategi dalam memasarkan produk-produknya. Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat khalayak. Cara ini juga tergolong cukup sukses dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat dalam media elektronik, yaitu iklan televisi. Dalam iklan diperlukan orisinal, karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan pengiklan. Sido muncul selain menggunakan media iklan juga menggunakan strategi promosi penjualan. Promosi tersebut yang merupakan kegiatan untuk membujuk secara langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk suatu produk pada distributor atau konsumen dengan bertujuan utama untuk menciptakan penjualan yang segera. Promosi penjualan digunakan untuk menjaring konsumen baru dan terciptanya penjualan yang meningkat dalam waktu dekat. Target pasar. Perusahaan melakukan segmentasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, modern, berpendidikan tinggi, kelas sosial menengah ke atas, dan gaya hidup tinggi. Target pasar, model, artis, kalangan akademisi, mahasiswa, anak muda, etnis Tionghoa, orang yang memiliki prestasi di bidangnya. Pengusaha maupun karyawan kantor memposisikan produk yang simpel dan praktis di mana konsumennya adalah orang yang menyukai jamu, bukan karena rasa atau ritualnya tetapi manfaatnya. Setelah dianalisa, strategi ini berhasil, di mana PT Sido Muncul untuk produk tolak angin cair telah berhasil menanamkan produk di benak konsumennya. Berdasarkan hasil analisis menyarankan agar PT Sido Muncul untuk produk tolak angin cair berusaha membuat kemasan dengan ciri khas tertentu, agar tidak tertukar dengan produk pesaing. Membuat positioning statement yang lebih pas agar dapat menyentuh hati pelanggan. Memperbanyak warna iklan di koran atau radio walaupun ingin merambah ke wilayah pasar lainnya. Memperhatikan pula tujuan pesaing perusahaan, bukan hanya market share namun juga customer awareness dan customer loyalty. Strategi kompetitif. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan tingkat keuntungan terhadap pengembalian investasi yang ditanamkan. Untuk mencapai posisi ini, Sido Muncul mengimplementasikan pendekatan strategi bisnis diferensiasi yang dianggap membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan melebihi para pesaingnya. Strategi diferensiasi merupakan serangkaian tindakan yang berkaitan dan dirancang untuk memproduksi barang dan jasa yang dianggap berbeda oleh para konsumen, dengan ciri yang dapat diterima sebagai hal yang penting bagi konsumen. Sido Muncul dapat meraih diferensiasi dari produk dan jasa yang dihasilkan dengan cara inovasi produknya yang cepat dan berkualitas. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan melalui akuisisi yang mempunyai lini bisnis yang sama dan memberikan perusahaan akses ke pasar dan teknologi yang baru. Yang terakhir, evaluasi. Hasil evaluasi strategi pemasaran Sido Muncul dengan metode deskriptif dan skor rata-rata menunjukkan bahwa strategi pemasaran Sido Muncul secara umum sudah berhasil. Meskipun ada beberapa strategi yang kurang berhasil, yaitu strategi distribusi di kios kecil, promosi melalui sponsor kegiatan, dan strategi meningkatkan citra jamu. Kemudian, eksplorasi pada menunjukkan bahwa terdapat 7 tradisi minum jamu yang tumbuh pada konsumen Sido Muncul. Strategi pemasaran Sido Muncul yang berhubungan dengan tradisi tersebut adalah strategi diferensiasi produk, promosi, dan peningkatan citra jamu. Oleh karena itu, Sido Muncul perlu memperhatikan perilaku pembelian konsumen berdasarkan gender mereka, karena pembedaan karakteristik pada tiap segmen berpengaruh pada strategi pemasaran perusahaan.
Selain itu, perlu dilakukan kampanye untuk membiasakan minum jamu agar citra jamu meningkat.